Anak-anakku, bertemu lagi dengan Daring BK. Untuk materi kita hari ini adalah tentang kebiasaan menunda-nunda tugas, atau kata lainnya prokrastinasi. Tujuan dari Bunia memberikan materi ini adalah agar kalian tahu penyebab dan cara untuk mengatasi kebiasaan menunda-nunda tugas. Karena selama ini yang Bunia amati, banyak sekali di antara kalian yang menunda tugas yang diberikan oleh Bapak Ibu guru, sehingga tugas itu menjadi menumpuk dan menumpuk. Baiklah anak, setelah ini akan Bunia terangkan tentang pengertian, penyebab, dan cara mengatasi kebiasaan menunda-nunda tugas atau prokrastinasi. Pembahasan yang pertama adalah tentang pengertian prokrastinasi. Adalah setiap perilaku atau kebiasaan untuk menunda-nunda mengerjakan tugas tanpa mempermasalahkan tujuan dan alasan penundaan itu. Prokrastinasi dapat menjadi suatu pola perilaku atau kebiasaan pada siswa dan akhirnya mengarah pada trait atau sifat. Jadi kalau prokrastinasi itu sering kalian lakukan, akan menjadi suatu kebiasaan. Dan kalau sudah menjadi kebiasaan, akhirnya menjadi sifat dari siswa itu sendiri, yaitu akan menunda semua tugas yang diberikan oleh Bapak Ibu guru. Pembahasan selanjutnya yaitu penyebab perilaku prokrastinasi atau kebiasaan menunda-nunda tugas. Menurut Bernard 1992, ada 10 penyebab perilaku. Bunia akan terangkan satu per satu. Yang pertama yaitu penyebabnya adalah kecemasan. Kecemasan yang dialami seseorang dipengaruhi oleh stressful attitude orang tersebut. Stressful attitude merupakan sikap dan kognisi seseorang terhadap situasi yang membawa ancaman dan berpotensi menimbulkan stres. Dan hal ini mengakibatkan respon emosional berupa kecemasan meningkat. Jadi semakin tinggi tingkat kecemasan yang dialami, maka semakin tinggi pula kecenderungan untuk melakukan perilaku prokrastinasi. Penyebab yang kedua yaitu kurangnya penghargaan akan diri atau self-depreciation. Siswa dengan self-depreciation tinggi atau siswa dengan kurangnya penghargaan akan dirinya yang tinggi mudah menyalahkan diri sendiri, bahkan dalam hal yang tidak terlalu penting. Siswa mengalami kesulitan dalam menyusun rencana dan arah tujuan hidupnya. Saat siswa melakukan penundaan tugas, maka siswa semakin merasa tidak yakin dengan dirinya sendiri. Dan ini akan semakin mempersulit dalam melakukan pekerjaan atau tugasnya. Penyebab yang ketiga yaitu rendahnya toleransi terhadap ketidakyakinan. Ketika menghadapi tugas yang membosankan ataupun sulit untuk dikerjakan, ada sebagian siswa yang menjadi sangat tertekan, sementara untuk siswa lain sebaliknya. Siswa yang lebih mudah mengalami frustasi dan ketidaknyamanan akan terbiasa menghindari dan menarik diri dari tugas-tugas
yang ia rasa menimbulkan frustasi. Penyebab yang keempat yaitu pencarian kesenangan. Siswa dengan pencarian kesenangan yang tinggi menolak mengorbankan kesenangannya untuk mengerjakan suatu tugas sekalipun tugas itu sangat penting. Yang kelima, disorganisasi waktu. Siswa yang dapat menunda melakukan pekerjaannya karena tidak memiliki waktu yang cukup untuk mengerjakannya. Namun, dapat pula disebabkan karena terlalu banyak waktu yang terbuang sia-sia. Penyebab yang keenam yaitu disorganisasi lingkungan. Lingkungan yang terlalu bising dan terlalu banyak gangguan akan mengakibatkan sulitnya berkonsentrasi pada siswa, sehingga membuat siswa menunda melakukan pekerjaannya. Untuk penyebab yang ketujuh yaitu rendahnya pendekatan terhadap tugas. Bila seorang siswa tidak mengerti bagaimana mengawali atau mengerjakan tugas yang diberikan, maka dapat membuat siswa itu menunda mengerjakan tugas tersebut. Penyebab yang kedelapan, kurangnya asertivitas atau kurangnya sikap tegas dan jujur. Siswa yang sulit berkata tidak atau sulit untuk menolak permintaan teman akan membuat siswa semakin sulit mengatur waktunya dan harus menunda salah satu dari tugas yang sebenarnya harus dikerjakan. Di sini yaitu siswa seharusnya mengerjakan tugasnya, tapi karena diajak oleh temannya untuk bermain atau melakukan kegiatan yang lain, akhirnya dia menunda tugas yang seharusnya dia kerjakan karena siswa ini tidak bisa menolak temannya. Untuk penyebab yang kesembilan yaitu kekerasan terhadap orang lain. Perilaku menunda tugas dapat juga didorong oleh faktor kemarahan atau tidak suka siswa terhadap orang lain atau guru. Kemarahan itu dapat berupa menolak untuk bekerja sama atau menunda melakukan tugas yang diperintahkan dan diharapkan orang tersebut atau guru tersebut. Kekerasan di sini adalah bukan kekerasan fisik anak-anak, tapi berupa perilaku yang tidak suka dan menimbulkan kemarahan yang akhirnya menolak siswa itu untuk mengerjakan tugas. Untuk penyebab yang terakhir yang ke-10 yaitu stres dan kelelahan. Stres dan kelelahan ini seringkali menimbulkan kecenderungan pada siswa untuk menunda mengerjakan tugasnya. Kadang stres dan lelah ini diakibatkan karena kalian menumpuk semua tugas, jadinya ketika mau mengerjakan kalian bingung. Akhirnya stres itu kalian timbulkan atau kalian munculkan sendiri. Pembahasan yang ketiga atau yang terakhir yaitu cara mengatasi kebiasaan menunda-nunda tugas atau prokrastinasi. Yang pertama yaitu saat kalian memperoleh tugas, maka segera memulainya atau mengerjakannya. Jangan menunggu batas waktu terakhir pengumpulan tugas. Jadi ketika guru memberikan tugas, segera dikerjakan.
Yang kedua, memberikan keyakinan pada diri sendiri kalau bisa menghilangkan rasa malas mengerjakan tugas. Nah, poin nomor 2 ini yang sering sekali kalian jadikan alasan, yaitu rasa malas. Timbulkan keyakinan bahwa kalian bisa menghilangkan rasa malas itu dan segera mengerjakan tugas. Cara yang ketiga yaitu mulai melakukan tugas kita secara perlahan dari bagian-bagian kecil dan mudah dulu sambil santai. Caranya, cari tugas yang menurut kalian paling mudah untuk dikerjakan. Misal matematika ada 10 soal. Dari 10 soal itu cari soal yang paling mudah dan itu kalian kerjakan sambil nanti mengerjakan untuk yang lainnya. Untuk cara yang keempat yaitu membuat aturan bagi diri kita sendiri untuk tidak bermain game atau melakukan kegiatan yang tidak bermanfaat ketika sedang mengerjakan tugas. Di sini yaitu kalau kalian mengerjakan tugas, hilangkan efek dari yang lainnya agar tidak mengganggu. Jadi fokus pada apa yang kalian lakukan saat itu, yaitu mengerjakan tugas. Jangan fokus pada hal-hal yang lain yang akhirnya merusak konsentrasi kalian dalam mengerjakan tugas. Cara yang kelima yaitu menghilangkan monster prokrastinasi, yaitu menghilangkan pikiran bahwa sedang tidak bagus atau suasana hati tidak enak untuk mengerjakan tugas. Di sini maksudnya kadang-kadang di pikiran kalian atau di hati kalian ketika menghadapi tugas, apalagi itu tugas yang sulit, pasti akan membuat alasan bahwa sedang tidak enak hati, sedang malas, sedang banyak pikiran. Nah, itu adalah sebuah monster prokrastinasi. Jadi kalian harus bisa menghilangkan pikiran dan rasa itu. Jadi tekankan pada diri kalian bahwa kalian mampu dan bisa untuk mengerjakan tugas tersebut. Demikianlah anak-anak pembahasan materi kita hari ini tentang kebiasaan menunda-nunda prokrastinasi. Semoga dari apa yang Bunia terangkan hari ini kalian bisa mendapatkan manfaat dan hikmahnya, dan kalian bisa merubah kebiasaan yang selama ini kalian lakukan, yaitu menunda-nunda pekerjaan atau tugas, bisa menjadi rajin untuk mengerjakan tugas. Terima kasih kalian sudah mendengarkan dan menyimak materi hari ini. Bunia akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.